Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu amma ba'd. Ibadallah hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dengan langkah menuju tempat ibadah. Juga kita semua masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang yang mengikuti dalam sunnah-sunnahnya, dan semoga kita pun termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah Allah turunkan dari Rabb. Fa illam taf'al, jika tidak dilaksanakan. Fa illam taf'al, ketika tidak diamalkan. Jika engkau tidak sampaikan, fama ballaghta risalatah, maka engkau termasuk orang-orang yang tidak menyampaikan amanah. Wallahu ya'simuka minnas. Allah melindungi, maksud memelihara dari gangguan-gangguan manusia. Oleh karena itu tentunya sebagaimana perintah Allah kepada Nabi, walaupun khitab ayat itu kepada Nabi, akan tetapi kita semua, ya, termasuk ya saya, sama
diciptakan dari bahan yang sama, kemudian mendapatkan tugas yang sama. Jadi Allah menyatakan berarti kita diciptakan dari bahan yang sama, kemudian mempunyai tugas yang sama. Tidak ada perbedaan. Nah, tugas keagamaan inilah yang menjadi amanah bagi kita semua, bukan ya untuk nabi saja, bukan untuk para nabi, bukan untuk para rasul saja. Akan tetapi kita sebagai umatnya harus menunaikan amanah, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Mari kita awali surat 5, surat Al-Maidah ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Jika tidak engkau melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau daripada manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Jadi yang harus disampaikan oleh Nabi adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena tugas Nabi menyampaikan apa yang diturunkan Allah, maka otomatis tugas ini tentunya ya merupakan tugas dari Allah kepada Nabi yang bukan hanya
khusus kepada Nabi saja. Akan tetapi kita pun sebagai umat Nabi sama diberikan tugas, karena tadi kembali bahwa kita diciptakan dari bahan yang sama, kemudian mempunyai tugas yang sama. Para nabi diciptakan dari bahan yang sama. Kita pun umat nabi sama diciptakan dari bahan yang sama. Tugas nabi menyampaikan ayat Allah, sama kita pun sebagai umat nabi harus menyampaikan amanat. Mana dasarnya? Dasarnya adalah menyampaikan amanat ayat-ayat Allah. Dasarnya adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, ini sangat menarik sekali ya bagi kita. Ya, lantas timbul pertanyaan. Lantas gimana dong? Ya, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini harus orang yang mumpuni. Ya. Yang menyampaikan ayat Allah ini adalah harus orang-orang yang menguasai ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Yang menyampaikan ayat Allah ini adalah harus orang-orang yang menguasai tafsir, yang termasuk itu ulumul Quran. Jadi gimana nih? Ya, kita kan sama tugasnya menyampaikan Allah, ayat-ayat Allah. Sabda Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Apa yang ayat mana yang harus pertama-tama disampaikan? Sesuai dengan perintah Allah ya di dalam Quran surat 48. Coba kita perhatikan kembali. Sesuai dengan perintah Allah, Quran surat 48 Al-Fat ya, surat 48 surat Al-Fat ayatnya 8 dan 9. Surat 48 surat Al-Fat ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Inna لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, membawa berita gembira dan memberi peringatan.
agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Ini sangat bayin sekali, sangat jelas. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, pembawa berita gembira, wa nadhiro, dan pemberi peringatan. Ini nanti ada bahasan sendiri mengenai syahidan. Nabi adalah sebagai saksi. Dalam pembahasan kita, oleh karena perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian Nabi menyatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari walau satu ayat, maka sampaikanlah ayat-ayat yang mubasysyiron, ya, ayat yang menggembirakan, kabar gembira. Dalam menyampaikan ayat-ayat Allah sesuai dengan perintah tadi dalam Quran surat 5 ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikanlah apa yang disampaikan. Nah, maka yang disampaikan adalah basyiro, kabar gembira, wa nadhiro, dan peringatan. Jadi awal mula kita sampaikan kepada siapapun yang kita dakwahi, yang kita sampaikan ayat Allah, itu ayat-ayat yang menggembirakan. Kenapa tahapannya Allah menyatakan basyiro, ayat-ayat yang menggembirakan? Supaya apa? Tentu supaya termotivasi. Dengan ayat-ayat menggembirakan itu adalah supaya manusia termotivasi dengan ayat-ayat Allah, sehingga akan berbuat amal ketika diberikan kabar gembira. Timbul lagi pertanyaan, ayat-ayat yang mana saja nih yang mengandung kabar gembira? Ayat-ayat yang mengandung kabar gembira, ayat-ayat mana saja? Nanti kita akan merinci ayat-ayat mana saja. Jadi pertama kabar gembira dulu, baru nanti setelah lama menyampaikan ayat-ayat Allah, baru peringatan-peringatan. Itu nanti ketika sampainya ayat-ayat kabar gembira, kemudian timbul amalan-amalan soleh. Kemudian dalam ayat 9-nya, litu'minu billahi, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul. Nah, ajaklah dengan kabar gembira itu kepada keimanan dan amal saleh. Ajak mereka betul-betul menguatkan dalam keimanan, menguatkan akidah. Terus, ya, berarti yang harus kita sampaikan adalah mengenai ayat-ayat yang menjadikan seseorang kuat keimanannya. Nah, ayat-ayat mana? Ayat-ayat mubasysyiro, ayat-ayat mubasysyir, ayat-ayat yang menggembirakan. Itu dulu. Itu minu billah wa rasul, supaya beriman kepada Allah kuat, kepada Rasulnya kuat. Kemudian apa lagi? Nah, ini selanjutnya, wa tu'azziruhu. Apa artinya wa tu'azziruhu? Menguatkan agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan membesarkannya. Jadi tujuan menyampaikan ayat Allah, ya, ingat, tujuan menyampaikan ayat Allah ini supaya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, supaya kuat dan besar agama, bukan malah terpecah belah. Nah, ini. Maka kenapa perintahnya farudhuhu ilallah wa rasul?
Kenapa perintahnya? Kembalilah kepada Al-Quran, kitabullah, kembalilah kepada As-Sunnah, supaya tidak terkotak-kotak, supaya tidak terpecah belah. Perintah Allah ini supaya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ketika menyampaikan ayat Allah agama semakin besar dan agama semakin kuat, bukan malah semakin lemah. Ini perintah Allah supaya menyampaikan ayat Allah itu supaya agama ini makin kuat dan makin besar. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kemudian wa tusabbihuhu, supaya mereka bertasbih kepadanya bukratan wa asila, bertasbih pagi dan petang. Ya, jadi kaitan Quran surat tadi 567 kaitan dengan ayat ini adalah tugas Nabi menyampaikan apa yang telah diturunkan kepada Nabi, yaitu wahyu Allah. Kemudian yang harus disampaikan adalah sebagaimana Nabi menyampaikan basyir, kabar gembira kepada para sahabat. Kemudian apalagi ini tugas Nabi yang tugas itu sama diberikan kepada kita sebagai umat Nabi. Ya, menyampaikan ayat-ayat Allah sama. Cuman kalau kita perhatikan dalam Quran surat 27, kita perhatikan surat 27, perintah Allah kepada Nabi itu ada 3 perintah. Nabi yang menyatakan. Quran surat 27, surat An-Naml, ayatnya 91-92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين صدق الله العظيم. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci pada
segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Shadaqallah. Dalam ayat ini, ya, Quran surat An-Nahl surat 27 9192 ini, perintah Allah kepada Nabi 3 kali. Pertama, innama umirtu, aku hanyalah diperintahkan an a'buda rabb hadhil baldah, untuk menyembah negeri ini. Nabi Muhammad kan negeri Mekah, alladzi haramaha, yang telah dijadikannya suci, tanah suci. Itu perintah pertama, menyembah Tuhan negeri Mekah, maksudnya menyembah Allah. Pertama, tugas pertama. Yang kedua, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Yang ketiga, wa an atlual Quran, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Jadi 3 perintah di dalam ayat ini. Sekali lagi, pertama, menyembah Allah. 2, berserah diri kepada Allah. 3, membacakan Quran. Apakah tugas ini hanya untuk Nabi? Tidak. Kita sebagai umat Nabi pun sama, menyembah Allah, berserah diri kepada Allah, dan bacakan Quran. Nah, ini yang berat mungkin ya. Ini tugas yang ketiga ini. Hari menyembah Allah mengajar berarti kita sedang menyembah Allah. Berserah diri sudah belum? Insyaallah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jelas penyerahan diri kita. Nah, yang ketiga adalah membacakan Al-Quran. Ya, sekali lagi, tugas membacakan Al-Quran ini bukan hanya spesial untuk Nabi, tapi kita sebagai umat Nabi pun yang harus kita sampaikan adalah Quran. Supaya apa? Supaya amanat dari Allah itu sampai. Ya, kata Allah kan, fa'ilam taf'al, jika tidak dikerjakan menyampaikan ayat Allah, fama balagta risalatahu, maka engkau menyia-nyiakan amanat, engkau tidak menyampaikan amanat. Fama balagta risalatahu, berarti risalah Allah itu tidak sampai. Fama balagta risalatahu, amanat Allah tidak sampai, berarti ya, kita tidak menunaikan amanat ketika kita tidak membacakan Al-Quran. Karena ketika dibacakan Al-Quran, faman ihtada, barang siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi, ya, maka sesungguhnya ia hanya mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang tersesat, faqul, wahai Muhammad, katakanlah, innama ana, sesungguhnya aku, minal mundzirin, hanyalah di antara orang-orang, salah seorang pemberi peringatan. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah, hanya menyampaikan, hanya memperingatkan. Nansur pengelingan, eta mah rek ngagugu, rek teu digugu, pek bae. Ya, yang penting kita menyampaikan dulu. Ayat-ayat Allah itu harus sampai. Ya. Nah, sebagai contoh,
ketika kita ya bukan hanya melihat barangkali, akan tetapi ketika ada seseorang yang berbuat melampaui batas, seseorang yang berdosa, seseorang yang ya katakanlah dia orang yang sedang mencari jalan kebenaran, ya. Akan tetapi dia pernah terjerumus ke dalam kesalahan, terjerumus ke dalam dosa. Maka sampaikan oleh kita kabar gembira. Mana kabar gembiranya? Ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau merasa putus asa dari rahmat Allah. Nah, itu contoh. Ya, contoh ketika kita menyampaikan ayat Allah itu, kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang ya, kepada orang yang berbuat salah, kepada orang yang terlanjur berbuat kesalahan. Nah, maka berilah kabar gembira. Apa? Pertama, la taqnatu min rahmatillah. Jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, kabar gembira yang kedua, innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni seluruh dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Nah, etara. Intinya contohnya. Ya tentu akan banyak pertanyaan di lapangan itu ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, nah ketika kita menguasai satu ayat saja, ya udah, saya di sana nggak suka iya benar, PR, yang lainnya PR. Ya kan, menyampaikan ayat ini kepada siapa? Ya, yang pertama adalah kepada keluarga kaum terdekat. Menyampaikan ayat-ayat Allah itu kepada keluarga kaum terdekat. Apa? Iya, sebelum terhadap orang lain, kepada keluarga dulu. Nah, rumah cina keluarga mari pacak lagi. Sama menjadikan istri ini. Ya, justru itu tantangan seorang kepala keluarga untuk menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Ini memang prakteknya sulit, akan tetapi memang ya dalam mengamalkannya ini kita harus mempraktekkan terhadap kepada siapa dulu nih menyampaikan ayat Allah deh, kepada keluarga yang terdekat dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, memberi peringatan itu kepada orang-orang yang terdekat dulu. Menyampaikan ayat-ayat Allah itu terhadap kerabat yang terdekat. Nah, sesuai dengan ya yang termaktub di dalam kitab tarikh, bahwa Nabi Muhammad SAW pertama menerima wahyu itu kepada siapa coba disampaikannya? Pada istrinya, Siti Khadijah Al-Kubra. Maka berimanlah Siti Khadijah ketika disampaikan oleh Nabi. Kita pun sama, ya, kepada istri dulu, kemudian anak-anak, kemudian kerabat yang terdekat. Waktu itu Nabi mengumpulkan keluarga-keluarga yang terdekat. Termasuk pada waktu itu hadirlah Abu Jahal, Abu Lahab menyampaikan ayat mendengar yang disampaikan oleh Nabi, maka malah menolak. Nah, ini sebagai ya gambaran bahwa ketika kita menyampaikan ayat Allah walaupun terhadap keluarga, tetap saja terbagi dua, ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, ini ayatnya, ketika menerima berarti faman ihtada, pada siapa mendapat petunjuk. Berarti mau menerima Quran, dia mendapat petunjuk.
maka petunjuk itu untuk kebaikan dirinya. Waman dola akan tetapi dia tidak mau menerima, bahkan tersesat di jalan yang benar, di jalan Al-Quran. Fakul, katakan, innama ana minal mundirin, aku hanyalah seorang pemberi peringatan saja. Dielingan we, eta mah terserah geus dielingan mah. Ya kan yang menjadi masalah adalah kalau senang menyampaikan Quran mah kudu ku ustaz, entong ku sembarangan jelema. Justru kan kita umat Nabi, bukan hanya ustaz beneran umat Nabi yang menyampaikan ayat Allah deh. Kan kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka ketika menyampaikan ayat kepada keluarga, ya katakan terhadap keluarga bahwa ini adalah amanat dari Allah untuk menyampaikan ayat. Nah, ini tugas-tugas tugas Nabi sekali lagi tiga. Satu, menyembah Allah, dua, berserah diri, dan yang ketiga menyampaikan Al-Quran supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Nah, tahapannya adalah kerabat yang terdekat. Quran surat 26, mundur sedikit. Quran surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 214. 26, 214, 215 sampai 216, karena akan terbagi nanti ketika dibacakan Quran teh, walaupun terhadap kerabat terdekat ada dua, ada yang menerima dan ada yang menolak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendustamu, maka akan Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat-ayat ini ya, pertama kepada siapa kita menyampaikan ayat Allah? Kepada kerabat yang terdekat. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, kan ketika mendakwahkan Quran ini, ketika menyampaikan ayat-ayat Allah ini, pasti ada dua tadi. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ketika terhadap orang yang menerima, maka kata Allah, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi ketika keluarga kita ada yang mengimani Quran, kemudian mengikuti kita, aduh, alhamdulillah ya, hoyong beri kabita, gitu ya, hoyong menuturkan petunjuk Allah. Nah, berarti dia mendapat petunjuk, maka kita harus merendah, maksudnya tawaduk terhadap dia.
Karena perintah Allah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana Nabi, ketika Nabi ya ada yang mengikuti, maka Nabi tidak segan-segan untuk ya merendahkan, ya bertawadu terhadap mereka. Jadi betul-betul bersikap apa ya? Bersikap baik, bersikap ya pokoknya Nabi itu senang terhadap orang yang mengikuti itu ya. Ya tentulah kita pun pastilah ya ketika ada orang yang mengikuti petunjuk Allah sama dengan kita, kan kita senang. Ya senang atau gitunya orang teh boh. Ayo boga batur, boga palan gitu. Boga batur, boga palan. Jadi rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Tapi sikap kita ketika ada yang mendurhakaimu, berarti ya mendurhakai Nabi, berarti tidak mengikuti Nabi, tidak mau menerima peringatan, tidak mau dibacakan Quran, maka katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, kalau begitu aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Berarti kalau mengikuti bertanggung jawab dong Nabi, bertanggung jawab ketika terhadap orang yang mengikutinya. Karena apa? Karena setiap umat nanti akan dipanggil dengan pemimpinnya. Dipanggil dengan pemimpinnya. Iya. Ayatnya 1771 kembali ya. 1771 ayatnya. Kenapa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan? Karena akan dipanggil dengan pemimpinnya. 1771. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. Pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan menjadi sedikit pun. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Ya maksudnya umat terdahulu pun kan umat Nabi Nuh, pasti yang dipanggil adalah
dengan Nabi Nuh ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, setiap ya, pasti dijadikan pemimpin. Nah, dipanggil dengan pemimpin. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dipanggil dengan pemimpin imamihim. Ya, setiap umat dengan pemimpin. Nah, itu sekup sekup mengikuti Rasulullah, menitip orang. Ketika yang mengikuti Nabi berarti harus Nabi harus tadi perintahnya waqfid, berendah diri. Ya. Kepada kita pun sama, ketika ada orang-orang yang mengikuti kita, ya kita harus menghormati lah, ya. Yang namanya merendahkan diri bukan berarti kita tapi kita menghormati dia. Menghormati orang yang mengikuti. Ya, ini mah realita ya, kalau di anggota keluarga kita, kaum kerabat kita yang terdekat kemudian mengikuti kita dalam peringatan ayat-ayat Allah, kita kan pasti reseplak gitu ya, enak. Tapi kalau yang mendurhakai ya udah, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketika mengikuti berarti bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab. Nah, termasuk sekup kecil pun di antara kita nih, ya di antara kita ketika ada pengajian seperti ini, kita akan dipanggil juga. Dan saya juga akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Pemimpin dan mengikuti yang mengikuti Quran. Dipanggil, setiap umat itu dipanggil dengan pemimpin. Pasti. Ya, yang berorganisasi NU, ya dipanggil dengan pimpinan NU. Yang berorganisasi Persis, ya dipanggil dengan pimpinan Persis. Yang berorganisasi Muhammadiyah dipanggil. Setiap umat ini, setiap umat akan dipanggil dengan pemimpin. Ada ulang satu pemimpin? Ya termasuk, ya berenang. Kamu bertanggung jawab kan Pak RT oke? Pak RT mau ngana jadi imam sa RT kan? Pak DKM yang lewat. Naon riweuhna tuh bakal dipertanggungjawabkeun. Makanya waduh, berat sekali menjadi pemimpin itu ya. DKM amanat luar biasa. Karena akan dipanggil nanti. Umat Asyifa punya, umat Asyifa dipanggil. Tapi kan lamun salah kan berarti kasih salahnya berat dengan salah. Lamun benernya ada pahala lebih gede gitu. Betul ya. Pahalanya lebih besar. Ya. Jadi pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan kita ibarat apa ya? Bisnis multi level marketing ya. Ketika yang di bawah level kita terus menjalankan, berarti poinnya nambah tak? Kita nambah poin. Kan ada hadisnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya atas dasar ditujukan ke orang, maka kita yang menunjuki kebaikan itu kemudian dia melaksanakan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala, ya tanpa mengurangi pahala yang berbuat baik-baik. Ya, tanpa mengurangi yang mengerjakan. Mangnur teh ngalaksanakeun ayat gara-gara di bejaan ku ustaz cuma ayat ieu dilaksanakeun tah. Maka pahala teh ya, pahala teh ngalir. Ya, itu ilmu yang bermanfaat teh nya. Nah, pahalanya ngalir tanpa mengurangi pahala. Ya. Kanur. Pahala kanur 100. Abi ge kapan 100. Gitu. Kalau dari imam masjid itu tadi imam sholat paling bertanggung jawabnya pada Allah sedang jamaahnya. Ya. Tapi kalau salahnya kalau benernya itu ayat tingkatan lebih ojo itu di makmumnya. Ya jelas.
Bahkan 7 orang yang mendapat naungan ketika pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil di sini imam. Termasuk DKM juga kan mimpin. Itu kan pemimpin yang adil, pemimpin di dalam skup masjid, warga masjid. Nah, maka kenapa di zaman Nabi itu ketika Umar itu sekaligus ulama? Bayangkan kalau jadi Umar itu sekaligus ulama. Karena saking bertanggung jawabnya berdasarkan ilmu. Pemimpin memang harus berdasarkan ilmu. Di samping memimpin pemerintahan, memimpin umat terhadap peribadahan. Mana? Nabi Muhammad itu sekaligus kepala negara. Ya Nabi, ya kepala negara. Apa? Coba hikmahnya apa? Hikmahnya adalah seorang pemimpin harus harus betul-betul berdasarkan dia perbuatannya berdasarkan ilmu Allah, petunjuk Allah. Nah, ya. Jadi sekali lagi ya, kembali jangan terlalu jauh dulu. Kembali kepada bahasan awal bahwa sekali lagi tugas kita sama ya, diciptakan dari bahan yang sama, mempunyai tugas yang sama, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah. Kemudian Nabi 3 tugasnya menerima Allah, sama kan? Berserah diri kepada Allah, dan bacakan Quran. Nah, ini membacakan Quran. Ya. Dari membacakan Quran inilah tugas Nabi dan tugas kita pun sama. Ya, karena kata Nabi harus disampaikan, maka harus sampai. Karena apa? Karena jika kita tidak menyampaikan berarti kita tidak menyampaikan amanat. Nah, jadi nih yang hadir di sini itu sekarang kita telah menerima amanat dari Allah. Apa? Menerima amanat ayat-ayat Allah yang harus disampaikan kembali kepada kaum kerabat yang terdekat. Nah, kalau memang masing-masing kita ada keluarga yang harus diperingatkan, ada keluarga yang harus, itu kewajiban kita. Karena nanti efeknya ketika yang mengikuti kita akan bertanggung jawab. Tapi ketika yang tidak mengikuti, aku tidak bertanggung jawab karena kamu. Ya, kamu bandel, yang saya udah bandel gitu. Kamu sih bandel nggak nurut kepada perintah Allah. Bukan jangan dikatakan nurut ke saya, bahaya. Tong nurut ke saya. Engkau tidak mengikuti petunjuk Allah yang saya sampaikan. Bahaya juga nanti kalau ada kata-kata tenurut ke saya. Kata jelema tenurut ke saya. Salah. Ulah nyebut nurut ke saya. Tapi nurut kepada perintah Allah yang saya sampaikan. Memang dalam ayat ini mengikutimu. Ya, mengikuti Nabi dalam aturan Allah, bukan aturan hawa nafsu kita. Bahaya. Kenapa? Karena wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi pertanggungjawaban inilah nanti akan dipanggil dengan imam-imam. Kang Nur kan mengimami istri dan anak-anaknya, kita dipanggil pertanggungjawab ke sekup terkecil di keluarga. Sudahkah istri dan anak-anakmu disampaikan ayat Allah? Maka diajak ngaji Pak supaya tepi ayat-ayat Allah. Jadi suatu saat
suatu saat ya upami ada waktu senggang kada kumpul yang keluarga kecing ayat naon yang disampaikan oleh Pak Ustaz yang harus kita amalkan di keluarga kita. Buka lagi catatan gitu kan. Mantakna wih. Kenapa harus dicatat? Karena ketika pulang teh dihayati kembali. Kemudian disampaikanlah. Itu. Bahkan mungkin di kalau hafalan Quran kan di murojaah. Murojaah itu diulang-ulang hafalan. Kalau ayat-ayat Allah ini ketika dikeluarkan ya sama diingatkan kembali, diulang-ulang kembali. Cik, ayat mana anu can dilaksanakeun kumaha? Ya, ayat mana yang belum dilaksanakan sama teteh? Ayat mana yang belum bisa dilaksanakan oleh mama? Cik bapak. So, hariu. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum. Nah, dalam rangka ini. Itu sekup. Nah, memang sebetulnya mau sekup RT, mau sekup RW kan tetap keluarga-keluarga kayaknya sebetulnya. Ya. Sebetulnya sama seperti pertanggungjawaban kepala keluarga di hadapan Allah nanti. Maka saya yakin ya ayat ini menyatakan ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Mana makhluk bukan umat pengikutnya. Siapa mengkete bakal kahanan nanti ngarundai. Ya. Kita buka mantu, buka incung. Makna ya Allah. Mana nahan terus kayak buka mantu, buka incung. Nah, itu kan pemimpinnya kan ceritanya. Nah, ketika semua pemimpin menyampaikan ayat Allah, pasti kapanggil dua di keluarga oke. Ayat anu narima, ayat anu nolak. Anu narima benar dipertanggungjawabkan, anu nolak ia tidak ada tanggung jawab dari ayatnya. Aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Aku dah dibaca terus sudah, adapun tidak mengikuti kata terserah. Meskipun ya pertanggungjawabannya jelas. Kalau yang mengikuti baik berarti menang pahala, yang tidak mengikuti berlepas diri. Udah. Saya sudah menyampaikan. Nah, dalam pertanggungjawaban kelak di akhirat setiap umat pertanggungjawaban ketika pasti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas-tugas saya, amanah. Sudahkah disampaikan amanah? Sudah ya. Ya Allah, sudah. Mana saksina? Iya, umat-umat iya atau sampai ayat-ayat Allah. Baru tercapailah cita-cita seluruh keluarga. Ya, ketika ibu dan bapaknya beriman, diikuti keimanan oleh ya anak cucunya yang mengikuti keimanan, kelak pun akan dipertemukan di surga. Jadi setelah dipertanggungjawabkan berarti dipanggilkeun we di surga setelah dipertanggungjawabkan kelak. Ya sebagai penutup lah, kita tutup cekap saja. Kita tutup dengan Quran surat 5221. 5221. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang memiliki mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sadaqallah. Jadi ketika sampainya amanat ini terhadap seluruh keluarga, terus sampainya amanat dibacakan Al-Quran ini sampailah kepada umat, ya, merenang upami DKM sampailah ke seluruh jamaah menyampaikan Quran sampai sudah ya Allah saya sampaikan ya Allah. Ya, termasuk ini adalah agenda ya, menyampaikan ayat Allah. Gitu. Jadi istilahnya apa? Kebahagiaan, Pak. Jadi ya bapak yang istilahnya apa? Yang bertanggung jawab menaungi sebagai ketua DKM, kemudian di pengajian itu disampaikan ayat Allah. Ya, nanti ketika ditanya, sudah ya Allah, ayat sudah disampaikan melalui ustaz dan gitu. Nah, DKM-nya, alhamdulillah, pasraos menggawan dosa. Termasuk para ustaz itu adalah pembantu untuk menyampaikan ayat Allah. Gitu, Pak. Nah, ini skup keluarga, Pak. Ini skup keluarga. 5221 ini skup keluarga. Ketika keluarga semuanya sampai, ya, disampaikan ayat-ayat Allah sehingga imannya tumbuh, amalnya tumbuh di keluarga teh. Nah, maka keimanan ibu dan bapak diikuti keimanannya oleh anak cucunya, kami pertemukan mereka di dalam surga. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, kami hubungkan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang diamalkannya, dengan apa yang dikerjakannya. Gitu. Jadi ketika amanat ini sampai, ya, baik kepada keluarga, kepada masyarakat, haituna kepada bangsa dan negara, dunia bahkan, ya, maka semuanya akan berkumpul di dalam surga. Tapi tetap kan ayat-ayat anu nerima jeung aya nu nolak. Tah bener nerima ngariung di surga, anu nolak ngariung di neraka hampura we. Eta mah geus dibacakeun kitu. Ya, sudah ditentukan seperti itu. Yang mengikuti berarti semuanya masuk surga, dan yang menolak semuanya berada dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, sehingga timbullah keimanan dalam hati kita semua. Kemudian keimanan kita diikuti oleh anak cucu kita, maka semoga kita dipertemukan di dalam surga. Amin ya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis yang akan dosa kita diuji. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.